Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatun Nasia Murisa. Di sini saya akan menjelaskan terkait zaman prasejarah, yakni zaman logam. Eh, Seperti yang diketahui bahwa kebudayaan-kebudayaan prasejarah ini dibedakan menurut bahan alat-alatnya yang dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yang termuda ialah zaman Neolitikum. Kemudian zaman selanjutnya adalah zaman logam. Zaman logam ini merupakan zaman di mana orang sudah dapat membuat alat-alat yang terbuat dari logam. Pada zaman ini, manusia memiliki kebudayaan yang jauh lebih tinggi daripada zaman sebelumnya, yakni zaman batu. Zaman logam memiliki beberapa pembagian. Yang pertama yakni zaman tembaga, kemudian zaman perunggu, kemudian yang selanjutnya yakni zaman besi. Pada zaman tembaga ini adalah zaman di mana orang sudah menggunakan tembaga sebagai bahan pembuatan dari alat-alatnya. Kemudian pada zaman perunggu, pada zaman ini orang telah mendapatkan logam campuran yang lebih keras daripada tembaga untuk membuat alat-alatnya. Pencampuran ini yakni berupa tembaga dan timah. Kemudian selanjutnya yakni zaman besi. Pada zaman ini orang sudah bisa melebur besi dari bijinya untuk bisa dijadikan sebagai alat-alat yang diperlukan. Peleburan dari besi ini membutuhkan panas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari peleburan tembaga ataupun perunggu. Pada pembagian tersebut, di Indonesia sendiri hanya mengalami langsung ke zaman perunggu. Pada zaman perunggu terdapat beberapa peninggalan. Yang pertama yakni kapak corong. Kapak corong ini biasa disebut juga dengan kapak sepatu. Penyebutan tersebut dikarenakan bentuk kapak yang bagian atasnya yakni berbentuk corong yang sembirnya belah yang di dalam corong tersebut bisa dimasukkan tangkai kayu. Dan dari hal tersebut membuat kapak ini diandaikan sebagai sebuah sepatu, kemudian tangkai kapak tersebut adalah kaki orang. Maka dari itu kapak corong ini juga disebut sebagai kapak sepatu. Kapak corong ini banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Pulau Selayar, dan juga di Irian. Untuk di Irian ini lebih tepatnya di dekat dari Danau Sentani. Kapak corong ini memiliki banyak sekali jenisnya, mulai dari yang kecil dan bersahaja, kemudian besar dan memakai hiasan, kemudian pendek lebar, kemudian bulat, dan memiliki panjang satu sisi yang biasa disebut juga dengan candrasa. Pembuatan dari kapak corong ini dari penelitian banyak menunjukkan tanda bahwa teknik pembuatannya dengan teknik aji perdu atau juga teknik cetak, baik itu menggunakan cetakan berupa dari batu ataupun dari lilin. Ini merupakan gambar dari kapak corong. Kemudian selanjutnya peninggalan dari zaman perunggu, yakni nekara. Nekara ini merupakan semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya, sedangkan di bagian atasnya tertutup. Sehingga bila diumpamakan ini seperti dandang yang ditelungkupkan. Nekara di Indonesia ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Pulau Sangian di dekat Sumbawa, di Roti, Leti, Selayar, dan di Kepulauan Kei, dan juga di Alor. Nekara ini menurut beberapa ahli dibuat dengan cara aji perdu sama seperti peninggalan sebelumnya yakni kapak corong. Berikut ini adalah gambar dari nekara. Kemudian selanjutnya yakni kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini merupakan sebutan dari kebudayaan perunggu yang ada di Asia Tenggara. Hal ini karena Dongson sendiri merupakan daerah penyelidikan pertama serta pusat dari kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Hal-hal yang ditemukan di Dongson ini adalah
berupa segala macam alat perunggu dan juga negara serta alat-alat yang terbuat dari besi, serta kuburan-kuburan pada zaman itu. Umur dari kebudayaan Dongson ini awalnya menurut Victor Globu berkembang sejak abad pertama sebelum Masehi. Hal ini didasarkan pada temuan berbagai mata uang Han, yakni sekitar tahun 100 sebelum Masehi, yang ada pada kuburan-kuburan di Dongson. Pada kuburan ini ditemukan negara-negara kecil, dan karena penemuan ini membuat negara yang seharusnya sudah ada sebelum 100 tahun sebelum Masehi. Sehingga von Geldern menyimpulkan bahwa kebudayaan Dongson ini paling muda itu berasal dari 300 tahun sebelum Masehi. Hal ini juga diperkuat dari penyelidikan bahwa hiasan negara di Dongson tersebut tidak memiliki persamaan dengan hiasan Tiongkok pada zaman Han. Baik, ini merupakan gambar dari peninggalan kebudayaan Dongson. Kemudian berikut ini juga gambar dari keseluruhan peninggalan dari zaman logam. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.